Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, salam satu profesi kepada semua teman-teman tenaga maju farm dari Cilacap dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan semua teman-teman masih diberi keberkahan, masih diberi kesehatan, juga masih diberi kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk yang sudah subscribe, like, serta komen, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk yang belum subscribe, komen, serta like, dimohon untuk segera subscribe, komen, serta like, biar channel Telaga Maju Farm semakin berkembang. Dan teman-teman gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Telaga Maju Farm Cilacap. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan membahas tentang breeding dan fattening teman-teman. Oke teman-teman, dari Telaga Maju Farm ini khususnya kita dalam sistem berternak adalah breeding teman-teman. Dulu waktu masih awalan berternak, kita ternak itu fattening teman-teman. Jadi untuk pedaging teman-teman. Dan untuk kali ini kita bahas dulu masalah breeding teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke pokok permasalahan. Breeding kambing peras kaligesing adalah breeding yang sangat menantang dan juga sangat menjanjikan teman-teman. Soalnya breeding kita harus dituntut untuk kambing itu berkembang biak secara maksimal, dan setelah berkembang biak juga kita dituntut untuk memaksimalkan cempe-cempe yang sudah keluar teman-teman. Jadi bagaimana caranya untuk memaksimalkan supaya kambing itu bisa berkembang biak dan memaksimalkan cempe-cempe yang sudah dilahirkan teman-teman. Oke teman-teman, jadi di Telaga Maju Farm itu sistemnya breeding dan anakannya kita jual antara umur 3,5 bulan sampai 4 bulan baru kita jual teman-teman. Jadi kita secara maksimal harus memaksimalkan cempe-cempe itu antara umur 3 bulan sampai 4 bulan biar cempe itu maksimal dan cepat kita jual dan lakunya bisa memuaskan di hati teman-teman. Jadi begini teman-teman, kita breeding kambing peras kaligesing itu kan kita kadang-kadang butuh uang mendadak, dan kadang-kadang kita kalau butuh uang mendadak agak besar, kadang-kadang kita nggak punya uang, dan solusi yang paling tepat adalah kita jual kambing, yaitu anakannya teman-teman. Kalau breeding itu kita bisa umur 3 bulan kita bisa jual, umur 3,5 bulan kita bisa jual teman-teman. Jadi breeding itu lebih menyingkat waktu dan lebih lebih cepat kambing itu bisa jadi cuan teman-teman. Jadi breeding itu bisa menopang kebutuhan yang mendadak dan kebutuhan yang nggak disangka-sangka teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sebagai pembreeding haruslah memaksimalkan apa yang kita breeding teman-teman. Terutama kalau kambing peras kaligesing, ya kita harus memaksimalkan kambing-kambing yang kita breeding biar kambing-kambing tersebut bisa lakunya memuaskan teman-teman. Oke, terus kenapa Telaga Maju Farm pilih breeding? Karena yaitu kadang-kadang kita butuh uang mendadak. Yang pertama, kita bisa jual kambing, dan kadang kalau breeding itu pokoknya masih ada, tapi yang kita jual adalah anakannya teman-teman. 2 poin breeding itu. Dan breeding itu kadang-kadang apalagi kalau breeding peras kaligesing, kadang-kadang keluar yang ekonomisan itu ya alhamdulillah, keluar yang lulusan itu tambah poin teman-teman. Jadi kalau lulusan kita jual lebih dari
yang ekonomisan teman-teman. Jadi banyak peluang dan banyak kesempatan di dalam breeding teman-teman. Banyak poin-poin unggulan di breeding teman-teman. Oke, terus kita bahas tentang fattening teman-teman. Kalau fattening itu adalah penggemukan. Jadi fattening itu kita dituntut untuk kambing-kambing tersebut harus gemuk dan harus menarik pembeli teman-teman. Kalau di daerah Cilacap itu rata-rata kalau fattening itu rata-rata itu jualnya itu pas Idul Adha teman-teman. Jadi pas Idul Adha baru dijual. Jadi kalau fattening itu kalau kita butuh uang itu nunggunya pas Idul Adha teman-teman. Jadi kalau Idul Adha baru kita jual, emang sih iya banyak sekali jual dapat berapa ini. Tapi kan kadang-kadang nggak habis. Sumpah kambing ada 10 atau 20 kadang-kadang ada sisanya 1 atau 2. Nah setelah lewat Idul Adha itu ya harganya secara biasa lagi. Kalau Idul Adha kan harganya naik teman-teman. Jadi kalau itu fattening itu kita butuh uang, ya bisa sih mendadak kita jual, tapi kan tetap rugi teman-teman. Jadi kalau itu tetap kita jualnya 1 tahun sekali teman-teman. Itu. Dan kalau kita fattening itu modal dan keuntungannya itu emang jadi satu teman-teman. Tapi buat kedepannya lagi itu kita cari bahan-bahan yang kayak gitu itu susah lagi teman-teman. Dan mungkin lebih mahal lagi dari tahun yang kemarin. Jadi kita ngurangin lagi keuntungan kita. Jadi kalau fattening itu cuman gambaran aja yang wah jual kambing segini. Tapi hasilnya itu ya hasil tapi kurang maksimal menurut saya teman-teman. Hasilnya itu kurang maksimal dengan pembreeding teman-teman. Menurut saya itu agak jauh teman-teman. Jadi lebih baik menurut kami dari Telaga Maju Farm itu breeding daripada fattening teman-teman. Saya nggak bahas masalah domba teman-teman. Saya nggak tahu karena saya belum pernah pelihara domba teman-teman, masalah fattening buat domba teman-teman. Jadi breeding dan fattening menurut Telaga Maju Farm dari Cilacap itu perbedaannya sangat signifikan dan masih menguntungkan breeding daripada fattening teman-teman. Yang pertama, kalau breeding kita nggak dituntut untuk kambingnya gemuk-gemuk, cuman kita dituntut untuk kambingnya lebih menarik pedagang. Dan kalau fattening kita dituntut supaya kambingnya harus gemuk dan harus cepat besar, karena yang dibutuhkan fattening adalah dagingnya teman-teman. Beda kalau yang dibutuhkan breeding itu bagaimana caranya supaya kambing itu cepat berkembang biak teman-teman. Jadi kalau menurut Telaga Maju Farm itu lebih unggulan breeding daripada fattening teman-teman. Soalnya dari Telaga Maju Farm udah pernah coba breeding, fattening, dan yang sangat cocok di hati adalah breeding teman-teman. Karena breeding juga banyak seninya, banyak tantangannya. Lain dengan fattening. Fattening kita cuman hanya dituntut untuk bagaimana supaya kambing itu cepat gemuk teman-teman. Hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.